Bushwacker, holigan yang membentuk wajah kekerasan sepak bola Inggris. Sepak bola Inggris punya sisi yang tak banyak dibicarakan oleh penggemar biasa. Di balik sore-sore supporter dari rivalitas klub besar, ada sebuah budaya yang pernah mendominasi tribun dan jalanan kota. Salah satu nama yang tak bisa dilepaskan dari fenomena itu adalah Millwall Bushwacker. Frame hooligan yang melekat erat dengan klub Millwall Football Club dari London Selatan. Millwall Bushwacker bukan sekedar sebutan untuk fan biasa. Mereka adalah Frame hooligan, kelompok supporter garis keras yang aktif terutama di era 1970-an dan 1980-an. Saat hooliganisme sepak bola menjadi fenomena besar di Inggris. Nama Bushwacker sendiri kemudian dikenal luas sebagai lambang kekerasan, perkelahian besar dan kerusuhan brutal di luar dan di dalam stadion. Reputasi ini tidak muncul begitu saja. Millwall Football Club sudah sejak lama memiliki hubungan dengan kekerasan supporter. Pada 5 kesempatan stadion mereka, The Den, pernah ditutup oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris sebagai akibat gangguan massa. Pada puncak aktivitasnya, Millwall Bushwacker dianggap oleh banyak pihak sebagai salah satu frame paling ditakuti di seluruh Inggris. Mereka sering terlibat bentrokan dengan supporter rival, termasuk Kinter City Frome dari West Ham United, dan frame lain seperti Chelsea Headhunter atau Leeds Service Crew. Keterlibatan mereka dalam kekerasan membuat polisi kerap bersiaga ekstra setiap Millwall bermain, terutama saat tandang. Kisah mereka bahkan mencatat insiden yang kemudian menjadi legenda kelam hooliganisme sepak bola Inggris. Seperti kerusuhan Kenilworth Road pada 13 Maret 1985. Dalam pertandingan Piala FA antara Millwall dan Luton Town, kerusuhan pecah secara besar-besaran sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Bangku stadion dirusak, ratusan orang terluka, dan suasana di stadion berubah menjadi seperti zona perang. Ini menjadi salah satu hooliganisme paling signifikan di era itu dan memicu perubahan besar dalam pendekatan keamanan sepak bola Inggris. Sebelum kejadian itu, budaya kekerasan supporter sudah muncul sejak dekade sebelumnya, pada 1960-an. Millwall terlibat insiden yang viral saat pertandingan melawan Brentford tahun 1965, di mana sebuah granat mainan dilemparkan dari tribun Millwall. Sebuah insiden surat kabar nasional menjuluki sepak bola sebagai perang. Tidak hanya sekedar berkelahi satu lawan satu, para Bushwacker dikenal karena kreativitas brutal mereka. Salah satunya adalah Millwall Break, sebuah senjata improvisasi yang dibuat dari kertas koran yang dilipat dan dipadatkan hingga menjadi kertas seperti tongkat. Senjata sederhana ini kemudian menjadi bagian dari citra kekerasan mereka dan mencerminkan betapa dalamnya budaya hooliganisme ini telah tertanam. Namun perlu dicatat juga bahwa aktivitas mereka tidak selalu terlepas dari konteks sosial. Pendukung Millwall berasal dari kawasan pekerja London Selatan dan banyak kali melihat hooliganisme sebagai cerminan ketegangan sosial dan ekonomi. Pada era itu, sebuah ekspresi keras yang lahir dari komunitas yang merasa terpinggirkan dan menggunakan sepak bola sebagai arena ekspresi kekuatan. Memasuki era 1990-an dan 2000-an, Millwall Bushwacker tidak lagi seaktif dulu. Reformasi keamanan stadion, larangan keluar dari stadion bagi pelaku kerusuhan, dan pengawasan ketat dari polisi serta klub membuat kultur hooliganisme ini redup. Masih ada insiden sesekali, seperti bentrokan setelah pertandingan play-off melawan Birmingham City pada awal 2000-an. Namun frekuensi dan intensitasnya jauh menurun dibandingkan puncak pada era 80-an. Meski demikian, nama Millwall Bushwacker tetap hidup dalam ingatan banyak penggemar sepak bola dan peneliti hooliganisme. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah Millwall sebagai klub, tetapi juga menjadi simbol dari era gelap sepak bola Inggris, di mana tribun tidak hanya menjadi tempat dukungan, tetapi juga medan pertikaian yang memaksa sepak bola modern memperbaiki diri. Millwall Bushwacker bukan sekedar cerita tentang kekerasan, mereka adalah bagian dari sejarah sepak bola Inggris yang memaksa perubahan dari cara stadion dijaga hingga bagaimana rivalitas dipahami. Hari ini sepak bola terlihat lebih aman, namun jejak masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena dalam sepak bola Inggris, cerita terbesar seringkali terjadi setelah peluit berakhir. Kalau kalian suka video cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.